Roy Suryo kaget. Nyalinya langsung ciut ditantang UGM. Loh, kok jadi gini? Mana tuh yang sok jago kemarin, sok hebat. Giliran ditantang seperti ini nih teman-teman. Nah, langsung ini ciut nyalinya. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Memang ada hal yang kami kaget, ya, kan? karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Nah, aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu. Konyol banget. Alasan Roy Suryo mengedepankan silaturahmi. Aduh, ditantang UGM, ya udah kita ke pengadilan saja. Itu baru jos, menyala. Pihak UGM kan ngapain? Nggak ada beban. Ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan yang repot amat menuding ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah, bagus. Itu udah pas langkah yang dilakukan oleh UGM. Ya udah kita ke pengadilan saja. Nah, yang ketar-ketir ini Roy Suryo. Dia ngaku sendiri loh teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Mari kita lanjut video berikutnya. Virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga. Enggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat, Pak Saya Reskrim. menunggu. Ya, kembalikan nama baik Pak Jokowi. Ini pencemaran nama baik. Ya, catat itu. Saya juga catat Anda juga. Virus, udah itu aja. Anda virus lebih parah. Anda punya adat ya di ketimuran. Adat saya seperti ini. Nah ini Dan itu subjektivitas saya mengambil adat seperti apa. Anda tidak perlu mengajari saya beradab. Relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Kok Anda sudah bukan presiden lagi sekarang? Iya, bagaimana pun menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar, tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja. Ini nanyanya ada sesuatu, penghinaan yang nongol, pencemaran nama baik. Itu yang jadi masalah. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja. Khozinuddin, Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum daripada Roy Suryo CS ini, teman-teman. Nah, dia di sini terpojok. Posisinya sewaktu tampil di acara TV, di sini sangat terpojok sekali, teman-teman. Ini biasanya kalau Khozinuddin kalah debat, dia ngamuk, suka juga memotong pembicaraan lawannya, kemudian suka tidak terarah pembicaraan atau diskusi yang dilakukan. Jadinya terbawa emosi. Gimana nih teman-teman? Seberapa puas nih kalian? Kalau kubu Roy Suryo CS ini termasuk Khozinuddin yang merupakan kuasa hukum mereka terpojok kalah debat. Coba komen di bawah ini dah. Mari kita lanjut video berikutnya. Kesalahan Pak Jokowi di mana? Kesalahannya, laporkan kami. Waduh. Karena kita itu kan sebagai masyarakat dijamin oleh Declaration of Human Rights, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Wong mau artine kotor, cangkeme mesti seneng unek-unek. Apa kesalahan Bapak Jokowi? Kesalahan Bapak Jokowi kata Roy Suryo tadi, ya karena melaporkan mereka. Aduh, kemarin-kemarin nantangin Bapak Jokowi. Roy Suryo sendiri loh yang bicara. Ayo Pak Jokowi, laporkan kami. Laporkan secara pribadi. Ini kok bolak-balik terus ini kata-kata daripada mereka. Nggak konsisten sekali nih teman-teman. Beda hari ini, beda nanti, beda besok. Nggak ada menetap tuh kata-kata dari mereka. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya teman-teman. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin akan itu, ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu, ya. Waduh. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka
saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya, untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini. Dokter Tifa, hitung aja sendiri dah teman-teman. Dari klaimnya, pengakuannya, dia sudah menjadi peneliti, sudah 25 tahun lamanya. Kira-kira kalau kita lihat umur daripada Dokter Tifa ini, di angka berapa teman-teman? Apakah kalian percaya klaim yang dilakukannya ini? Kemudian mengenai penelitian-penelitian Dokter Tifa ini. Kalau berdasarkan jejak digitalnya sih di akun X, itu kebanyakan yang diselidiki, yang disentil, disemprot, dinyinyirin adalah Bapak Jokowi dan keluarganya. Yang lain mah enggak. Meskipun ada cuma beberapa postingan saja. Ini gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ya. Lanjut videonya. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran yang terus bekerja untuk memberikan kebenaran kepada Dan masyarakat. dasarnya, Mbak, di buku ini kami tulis jelas hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah itu ya yang menjadi dasar bagi kami. Kami punya dasar yang kuat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F, dan ini menjadi edukasi buat masyarakat. Jangan sangat takut untuk menyampaikan kebenaran masyarakat. Oke, Mas Andi, ini murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Buku sampah. Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kalbu. Betul. Artinya ketika menulis buku itu, ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak didandasi dengan kebencian. Masuk Itu akal. paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi. Apa intisari dari buku itu? Setuju. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Waduh. Di mana etika dan Respon ini. moralitas dalam membuat buku itu? Edukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Buku sampah teman-teman. Buku sampah yang diterbitkan oleh Roy Suryo CS disebut buku sampah yang gak ada gunanya sama sekali. Disentil juga karena salah satu yang menulis buku tersebut diduga kuat ijazahnya palsu, yaitu Rismond. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut kalian makin seru saja nih. Komen-komen di bawah dah. Lanjut videonya. Ini ijazah S1 ya kan, S1. Nampilin ijazah. Wah, Oke. terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Juga nih. Bang Rismond ini menunjukkan ijazahnya, itu kertasnya aja putih bersih, Waduh. seperti kertas HVS. Itu tidak ada di Jepang, Bang. Waduh, kena. Tidak ada di Jepang, karena saya ahli uang dan saya mempelajari kertas, maka kertas Mitsumata itu digunakan untuk ijazah seluruh lulusan di Universitas Jepang. Kalau misalnya saya bisa tunjukkan, saya pakai latar belakang. Biasanya kalau kertas yang dari Jepang itu dia warnanya itu tidak putih bersih, Bang. Krem dia. Iya, dia krem. Terpatahkan sudah ya. Clear sudah ya. Ijazah yang diperlihatkan oleh Rismond itu adalah palsu. Sudah banyak para ahli itu mengatakan, oh ijazah yang ditunjukkan oleh Rismond itu enggak kayak gitu, ijazah di Jepang. Aduh, kok bisa-bisanya ya pendukung daripada Rismond ini mau saja dikibulin sama dia. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini,
tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar di bawah.